Jemaah subuh yang dirahmati Allah, di samping kita berniat i'tikaf, kita lanjutkan mentadaburi satu atau dua ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu semoga kita termasuk dalam golongan yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang paling baik dari kalian adalah orang yang mau mengajarkan, yang mau mempelajari Al-Quran dan setelah mempelajari mau mengajarkannya. Ini Al-Quran mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mukjizat yang kekal sampai hari kiamat ketika Al-Quran diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, di ayat sebelumnya sudah kita baca, Allah membuat perumpamaan terhadap infak orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mendapatkan ridha Allah dan karena berkeinginan ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah umpamakan seperti kebun yang terdapat di daerah tinggi yang kemudian turun hujan lebat sehingga kebun tadi menghasilkan buah yang sangat banyak. Kalaupun tidak turun hujan yang lebat, maka turun cukup, berhubung kebun itu di dataran tinggi, sehingga walaupun hujannya sedikit tapi mencukupi buat kebun tadi, karena memang di daerahnya tinggi, daerah dingin, yang sehingga juga menghasilkan buah yang sangat banyak. Itulah perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengaruh sedikit atau banyaknya infak, tapi karena infak beliau akan menghasilkan banyak buah, akan menghasilkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik infaknya sedikit ataupun infaknya banyak. Tapi yang lebih baik, yang paling baik infak yang banyak plus dibarengi dengan ikhlas ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kebun tadi, apakah turun hujan banyak, hujannya sedikit, yang kebun tadi tetap menghasilkan buah yang sangat banyak karena dia terdapat di daerah yang tinggi. Untuk sekarang pagi ini kita melanjutkan. Allah sekarang ingin membuat perumpamaan selanjutnya, perumpamaan orang menginfakkan hartanya di jalan Allah tapi karena riya. Karena riya ataupun infak yang dibarengi dengan menyakiti si penerima, menghina si penerima. Kita ngasih tapi kita hina dia, kita sebut-sebutkan kebaikan kita kepadanya. Kamu sudah saya sekolahkan, kamu anak kamu sudah saya kasih sekolah, kamu saya biayai, kamu semua kebaikan kita kepada dia kita sebutkan kepadanya, sehingga itu bisa menyakiti perasaannya. Allah lanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun dhu'afa فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ini perumpamaan untuk orang yang menginfakkan harta di jalan Allah tapi dibarengi dengan riya ataupun diiringi dengan menghina ataupun menyebut-nyebutkan kebaikan terhadap si penerima, yang itu bisa membuat perasaannya tersakiti. Kata Allah, ayawaddu ahadukum. Yawaddu diambil dari kalimat wadda yawaddu. Wadda yawaddu yang nanti yang sering kita ucapkan ke orang meninggal, ke orang yang menikah,
barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa ja'ala bainakuma fi mawaddatin wa rahmah. Mawaddah ini yawaddu, mawaddah diambil dari kalimat yawaddu ahadukum. Yawaddu, wadda yawaddu artinya yuhibbu, artinya makanya mawaddah wa jama'a bainakum bil khair wal mawaddah wa rahmah. Mawaddah artinya mahabbah, mawaddah artinya mahabbah. Ayawaddu ahadukum, ataukah mencintai oleh seorang kalian. Yawaddu artinya ayuhibbu, ayuhibbu ahadukum, apakah mencintai oleh salah satu kalian, kata Allah. An takuna lahu jannah, bahwa ada baginya sebuah kebun, min nakhilin wa a'nab, kebun yang berisi nakhil, kebun korma, ataupun wa a'nab, kebun anggur. Apakah kalian menginginkan bahwa salah satu kalian menginginkan dia mempunyai sebuah kebun yang isinya kurma dan anggur? Tajri min tahtihal anhar. Allah membayangkan bagaimana bentuk kebun yang subhanallah. Pertama, kebun yang isinya kurma dan anggur. Yang kemudian tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Jadi sungai seperti sungai di atasnya terdapat anggur, isinya anggur, kurma. Kemudian di bawahnya ada sungai, masya Allah. Ini pemandangan yang luar biasa, subhanallah. Tajri min tahtihal anhar. Ini harapan semua manusia. Harapan semua manusia punya tanah, punya isi kebun yang seperti ini, yang menghasilkan banyak, menghasilkan kurma, menghasilkan anggur. Kemudian di situ ada pemandangan yang luar biasa, itu mengalir sungai di situ. Lahu fiha min kulli thamarat, yang baginya dalam kebun dari min kulli thamarat, dari semua buah-buah. Oh, semua buah ada di situ. Saking banyak menghasilkan. La ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Ini beliau punya kebun hasil yang menghasilkan buah yang sangat banyak, yang di situ ada ada sungai. Tapi wa asabahul kibar, dan kemudian sungguh telah menimpa akannya oleh penuaan. Beliau tua, kibar artinya tua. Dan kemudian beliau sudah mengalami ketuaan. Fadha'ifa anil minal kibari anil kasbi, sehingga beliau tidak mampu karena tua untuk berusaha. Tidak mampu membersihkan kebun, mengurus kebun. Itu kebun akhirnya terlantar seperti itu. Jadi yang pertama, padahal beliau punya kebun yang menghasilkan buah sangat banyak, yang situ pemandangannya bagus, yang semua buah ada di situ. Yang kemudian apa yang terjadi? Beliau mengalami penuaan yang akhirnya tidak mampu mengurus kebun yang beliau miliki. Kemudian bisa jadi beliau ada anak, walahu dzurriyyatun du'afa, dan baginya itu keturunan yang masih lemah, masih kecil. Beliau sudah tua tapi anaknya masih kecil-kecil. Ai aulad dzurriyyatun du'afa, ai auladun sighar, anaknya yang masih kecil, la yaqdiruna alaih, yang juga tidak mampu untuk mengurus kebun tadi. Kemudian ya sudah, kebun karena tidak terurus akhirnya berhutan belantara, seperti terlantar. Kemudian apa yang terjadi? Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat, kemudian menimpa akan kebun oleh i'sar. I'sar artinya rihun syadid. Rihun syadid, kalau sekarang mungkin puting beliung, angin topan. Rih itu bahasa Arab i'sar. I'sar artinya angin yang mengangkat semua isi angin topan. Rihun syadidah, angin yang sangat kuat. Fihi nar, yang di angin tadi terdapat api. Fahtaraqat, kemudian terbakar itu kebun. Jadi kebun terbakar dan ada angin. Apa yang terjadi? Sudah semua kebun kebakar. Akhirnya fafaqadaha,
beliau kehilangan kebun tadi di saat ahwaj ma kana ilaiha. Beliau kehilangan kebun di saat di mana beliau sangat membutuhkan kebun. Yaitu kapan? Ketika tua. Ketika kita di masa muda ngumpulin uang beli rumah, ngumpulin uang beli tanah, ngumpulin uang beli apa, misalkan beli rumah buat kontrakan, ngumpulin semua buat tujuan apa? Biar di masa tua. Artinya waktu seseorang sangat membutuhkan aset itu yaitu ketika di masa tua, ketika anaknya sudah nggak mampu kerja, beliau sudah tidak mampu bekerja. Nah, itulah saat itu beliau sangat membutuhkan aset. Sangat butuh kebun, sangat butuh sawah. Kapan kita membutuhkan sawah? Kalau lagi musim masa aktif, masa umur 30 masih kerja, nggak butuh sawah. Kita tiap bulan ada gaji misalkan. Ataupun kita pengusaha, tiap bulan ada uang. Yang itu nanti kita beli sawah, beli rumah, beli ini. Buat apa? Untuk aset di masa tua. Nggak ada dari kita semua berkeinginan seperti itu. Saya bekerja mati-matian di masa muda untuk menabung dan nanti menjadi aset di masa tua. Beginilah orang ini. Ini orang, beliau di masa muda nyari uang untuk ngumpulin uang, akhirnya bisa membeli sebuah kebun yang isinya masya Allah, isinya kurma, yang isinya kebun yang subhanallah, isinya kurma, isinya anggur, kemudian di situ ada sungai. Itu mau dibikin apa aja bisa. Menghasilkan makanan dapat, menghasilkan lewat wisata dapat, semua dapat dari kebun itu. Kebun subhanallah, semua buah ada di situ. Tapi apa yang terjadi? Beliau tua, saat membutuhkan itu aset, beliau nyimpan itu aset kebun untuk beliau bisa menghasilkan di masa tua. Apa yang terjadi ketika tua? Ketika tua di mana beliau sangat membutuhkan itu aset, kemudian beliau tua, anaknya masih kecil, dan kemudian terbakar kebunnya. Terbakar kebunnya semua, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Inilah orang, sehingga beliau di saat sangat membutuhkan aset yang beliau tabung di masa muda, tapi ketika saat tua yang beliau sangat membutuhkan asetnya terbakar. Apa yang terjadi? Bagaimana kerugian yang beliau alami? Contoh misalkan, nggak usah jauh-jauh, kita bikin aset, masya Allah, bikin rumah misalkan, rumah kontrakan misalkan banyak. Kemudian masa muda kita bikin rumah kontrakan banyak. Apa yang terjadi? Giliran kita butuh, sudah kita pensiun, butuh uang, butuh aset, tiba-tiba rumah semua kebakar. Apa yang terjadi? Rumah semua kebakar, aset yang kita miliki semuanya hangus. Artinya kita kehilangan aset yang kita miliki yang sangat berharga di saat itu kita sangat membutuhkan. Inilah perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah tapi karena riya. Dia infak di jalan Allah karena riya, perumpamaan sama persis seperti ini. Orang nyimpen aset, kemudian di saat dia ingin membutuhkan itu aset, kebutuhannya sangat kuat, saat itu asetnya kebakar. Na'udzubillah min dzalik. Artinya fa faqadaha ahwaj ma kana ilaih. Beliau saat itu kehilangan asetnya tadi, kebun tadi, ahwaj, padahal beliau sangat membutuhkan ke kebun itu. Wa baqiya huwa wa auladuhu ajazah mutahayyirin la hilata lahu. Akhirnya beliau dalam apa yang terjadi beliau. Kemudian beliau dalam keadaan lemah, heran, bingung, ini mau ngapain ini? Aset habis, saya sudah tua, anak masih kecil. Anak mau memperbaiki, mengurus kebun nggak bisa, beliau nggak bisa ngurus, kemudian kebun kebakar, rumah terbakar, semua aset habis. Di saat dimana beliau sangat membutuhkan, beliau dan anaknya sangat membutuhkan. Kata mufassir, wa hadza tamthil. Beginilah perumpamaan untuk nafkah orang yang riya, walman, dan nafkah orang yang suka menyebutkan kebaikan kepada kamu sudah saya kasih ini, bukan kemarin kamu sudah saya kasih ini, kemarin lagi sudah saya bantu,
kemarin udah saya kasih hutang, kemarin lagi ini, bukan sekarang kamu sudah saya bantu, anakmu saya bantu, kamu saya bantu, kakakmu saya bantu, satu keluargamu saya bantu. Itu bagaimana perasaan si penerima kalau banyak disebut seperti itu? Pasti tersakiti dia, pasti tersinggung perasaannya. Ini udah sedekah disebut-sebut terus, lebih baik nggak usah sedekah. Jadi beginilah perumpamaan orang yang bersedekah yang diiringi dengan riya ataupun diiringi dengan menyakiti si penerima. Fi dhihabiha, dan tentang kehilangan sedekahnya dan tidak bermanfaat sedekahnya di saat di mana ia sangat membutuhkan. Jadi kita kehilangan aset, ibaratnya sekarang sedekah itu aset yang kita miliki, aset yang kita tabung, aset yang kita simpan untuk kita pakai di masa pensiun. Kapan masa pensiun? Di akhirat. Kalau masa dunia ini mazra'atul akhirah, kata Allah disebutkan riwayat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam untuk akhirat, artinya tempat berusaha, tempat masa kerja. Jadi selama kita dalam dunia ini, selama masa aktif lah. Masa aktif, kalau kita kerja pegawai misalkan, masa aktifnya dari mulai dulu sampai pensiun. Nah, itu masa aktif, ini masa nabung, masa tabungan itu. Untuk kita tabung, bikin aset buat masa tua ketika pensiun. Beginilah perumpamaan dunia akhirat. Dunia ini adalah masa aktif. Masa aktif untuk membuat tabungan sebanyak mungkin di masa pensiun, itu di akhirat. Di akhirat di mana saat itu kita cuman mengambil hasilnya saja, tidak lagi ada pemasukan. Tidak lagi bisa mengaktif, tidak lagi bisa menghasilkan. Seperti misalkan kita pegawai, masa muda masa aktif, tiap bulan masuk banyak. Tapi ketika pensiun sudah paling masuk cuma berapa persen doang. Kita ingin berusaha lagi seperti masa aktif, tidak mungkin. Tidak ada lagi pemasukan kecuali lewat hasil aset yang kita tabung di masa muda. Begitulah umpama nafkah ataupun dunia akhirat. Selama di dunia ini masa aktif, yang dimana kita bisa menghasilkan pahala sebanyak mungkin, kita tabung sebanyak mungkin, tujuannya untuk kita pakai di masa pensiun nanti, yaitu di akhirat, di mana saat itu kita tidak lagi mungkin untuk berinfak, tidak lagi mungkin untuk mendapatkan penghasilan. Di akhirat nggak ada lagi penghasilan, nggak ada lagi penghasilan kecuali lewat aset yang kita tabung di dunia. Jadi orang yang berinfak, nabungin aset sebanyak mungkin, tapi dibarengi dengan riya, dibarengi dengan menyebut-nyebutkan kebaikan untuk si penerima, yang menyakiti perasaan si penerima. Ini ibarat seperti orang nabung aset, bikin rumah, kemudian di masa pensiun rumahnya kebakar. Artinya di dunia dia tabungan sebanyak mungkin, dia tabung, bikin aset dengan infaknya, tujuan biar dia menghasilkan nanti di hari kiamat, ketika dia pensiun. Tapi apa yang terjadi? Kata Allah, kemudian ini aset yang ia miliki semua dibakar, semua kebakar, nggak bermanfaat, hilang semua. Akhirnya nanti di hari kiamat, di mana ia pensiun, tidak lagi mendapatkan penghasilan, di mana ia saat itu sangat membutuhkan aset yang ia tabung di dunia, semuanya hilang, semuanya terbakar. Akhirnya dia dalam keadaan bingung, tidak mendapatkan apa-apa dari aset yang ia simpan di dunia, dari aset yang ia tabung di dunia. Inilah ayat ini, bagaimana subhanallah, Allah mengumpamakan bentuk sedekah, bentuk sedekah yang diiringi dengan riya sedemikian rupa. Subhanallah, artinya dia tabung aset, kemudian dia tujuannya untuk masa pensiun, tiba-tiba di masa pensiun itu asetnya kehilangan semua. Begitulah infak kita. Infak kita tujuan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Infak sebanyaknya, tujuan biar aset nanti di hari kiamat. Tapi apa yang terjadi? Cuman gara-gara riya, cuman gara-gara menyebut-nyebutkan kebaikan ke si penerima. Akhirnya ini ibarat angin, ibarat api. Riya ibarat api. Riya ibarat api ataupun ibarat angin yang bisa menghancurkan aset pahala infak sedekah yang kita lakukan, sehingga nanti di hari kiamat kita tidak mendapatkan apa-apa dari aset yang kita miliki. Dan padahal saat itu kita sangat membutuhkan itu aset, karena tidak ada lagi penghasilan, karena saat itu kita sudah masa pensiun, tidak lagi bisa menghasilkan. Allahumma ja'al kulla a'malina khalisatan liwajhika birahmatika ya arhamar rahimin. Kita mohon kepada Allah
semoga semua amalan yang kita lakukan walaupun ada sedikit diiringi oleh riya, semoga Allah menerimanya walaupun dalam keadaan sedikit riya, walaupun kadang-kadang kita menyakiti sedikit, suka menyebut-nyebutkan kebaikan, kamu kan sudah siapkan, sudah begini, yang itu kadang-kadang mungkin menyinggung perasaan si menerima. Kita mohon kepada Allah, dari mulai hari ini kita berusaha untuk bertaubat, tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti itu yang bisa menyakiti, menyinggung perasaan si penerima. Yang juga kita, sehingga semua amalan yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon semua amalan yang sudah pernah kita lakukan dari mulai kita balik sampai sekarang, walaupun ada sedikit kekurangan ya Allah, banyak kurangan ya Allah, tolong terimakan semua amalan kami, walaupun itu kurang, walaupun fi taqsir, tolong sempurnakan ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.